yang nonton video ini sampai habis dan membuat review terbaik di kolom komentar. Gua pilih, gua kasih kaos ini nih. Kaos Total Politik. Coba tulis di komen semua istilah asing yang disampaikan oleh Bang Fitra. Ya, sampai nonton sampai habis. Oke, bagi lo yang bikin istilah-istilah di kolom komentar, gua kasih kaos ini nih. Udah kaos bagus lah. Ini bukan kaos lu, kaos gue nih. Oh iya. X-nya 3. Ya, tapi gua akan kirim sesuai dengan ukuran lu, ya. Oke, silakan lu komentar di sini di bawah. Sebutkan istilah-istilah asing tadi, buat pokoknya reviewnya paling ciamik sampai detik akhir gitu kan. Nah, gua kirimin lo. Tengah malam, trio tengah malam. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini diproyeksikan positif. Hal ini kita dapat dari proyeksi-proyeksi dari IMF, World Bank yang mencerminkan kondisi yang sangat baik ya di perekonomian di tahun 2022 ini. Adapun tantangan-tantangan ke depan adalah masih dari sisi inflasi, yang mana dari sisi inflasi ini kita melihat tantangan terbesarnya adalah dari sisi tekanan komoditas global. Ini harus kemudian dicarikan solusinya oleh pemerintah, di mana pemerintah dalam hal ini harus mampu untuk menahan supaya ekspor komoditas ini tidak terlalu agresif. Gini kok gak bisa jadi dekan fakultas. Udah gua kalah. Coba kasih lu coba sebagai TV presenter juga kasih dulu dong. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya Budi Adiputro. Kali ini Trio Tengah Malam akan membahas bagaimana kondisi ekonomi global yang menuju masa krisis pangan, krisis energi. Apakah kita bisa melaluinya? Tentu saja suara Fitra Faisal jauh lebih bagus. Jumpa lagi bersama Trio Tengah Malam. Paman Sam di Jakarta. Kita udah ganti. Kuartet Tengah Malam. Udah ada si Prof nih, Bos. Siap. Suaranya yang paling podcastable. Iya, benar. Iya kan? Kita nih wah. Dia aja ketawa ngukur, Bos. Kayak Celi lu coba kemarin denger wawancara Celi. Ada wawancara Celi ngejelasin tambak udangnya. Ah iya. Dia jelasin tambak di Garut. Jelasin tambak udang aja metaforik. Jadi itu sebuah tambak. Jika itu laut, maka itu adalah samuderanya. Padahal tambak udang nih, nggak ada politik-politiknya. Seperti balapan formula. Tracknya harus lurus. Ngejelasin tambak udang. There is a will, there is a way. Enak aja. Celi jelasin apa aja enak. Iya kan? Betul. Termasuk tambak udang, Bos. Nah, hari ini kita Trio Tengah Malam sudah bersama seorang ekonom. Betul. Nah, ini ada apa nih, Paman? Kenapa kita harus datangin seorang ekonom? Padahal kan kita ngomong Trio Tengah Malam ini nggak pernah pakai data-data, matrik-matrik. Udah kira-kira aja. Kita ini kan dengerin iman lu aja nih selama ini. Nah, kalau Paman kan selalu bilang gini, 2 blok dari rumah gua. Kita lihat, gitu aja. Range-nya 2-3 blok ya. Nah, ini there is nothing new under blue sky, katanya kan? Iya. Jadi ini berangkat dari pengalaman, Dre. Ini pengalaman 2 blok lagi. Kasih dulu mic yang tengah ini. Gua ingat banget. Lu jangan terlalu ini ya. Mic-nya itu udah di set. Lu aja yang ngikutin mic-nya. Intinya berangkat dari pengalaman. Tahun 2020 pertama kali masuk Amerika, gasoline 3,6 US dollar per gallon. Kita per gallon dari Per gallon ya. bukan per Nah, liter begitu ya. balik ke sini, 2 minggu yang lalu, itu range-nya 5.01 atau ya 5 US dollar hanya dalam 2 tahun. Kemudian harga-harga itu naik. Jadi dulu kalau kita harga-harga itu naik, even ini bro, kayak McD, KFC gitu tuh naik. Naik beberapa sen. Artinya memang yang jadi ramai di politik Amerika hari ini adalah inflasi tinggi karena mau pemilu 2024. Seperti lagi pemilu-pemilu sebelumnya ya. Konservatif itu nisbatkan semua kepada Joe Biden. Dan kalau kita melihat tokoh-tokoh politik yang mau men-challenge yang existing itu, situasi ekonomi itu dinisbatkan kepada sitting government. Nah ini yang kita diskusikan dengan Ari
di Indonesia seperti apa situasi inflasi hari ini? Apakah dia menjadi komoditas politik atau dia sekedar isu ekonomi belaka? Cuman yang menarik itu adalah ternyata presiden menyadari dari beberapa pidato publik presiden di internal kabinetnya. Presiden siapa nih? Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Di hadapan tokoh-tokoh politik, even di hadapan kalangan pengusaha muda, itu yang bisa kita monitor kan, bahwa presiden mengkhawatirkan, menyampaikan analisa-analisa ekonomi daripada lembaga-lembaga yang kredibel bahwa ada beberapa negara yang berapa nih? Ya, 60 negara akan ambruk ekonominya dan 42 negara sedang menuju ke sana. FAO laporannya terakhir bulan Mei 181 juta orang diperkirakan akan mengalami krisis pangan. Nah, artinya di 42 negara. Yang di-highlight oleh Presiden Jokowi adalah, hai hati-hati, akan ada krisis energi, krisis pangan, dan inflasi. Nah, yang ketiga diulang. Yang ketiga itu politik. Nah, artinya ojo ke susu kalau yang ketiga. Cuma begini, ada situasi itu politiknya bagaimana? Nah, apakah akan terjadi perubahan politik? Ketika sesuatu ekonomi yang guncang terjadi. Nah, itu mungkin yang melatar belakangnya kita ngundang Prof. Karena di antara kita bertiga nggak ada yang ngerti ekonomi. Iya, betul. Ngerti politik pun enggak. Ya, jadi pertanyaan paling simpel, semengkhawatirkan itukah kondisi Indonesia dan kondisi ekonomi global? 60 berapa tadi? 60 negara akan menuju dan bangkrutan. Ini menarik. Mau nanya juga nih. Sri Lanka udah bubar, udah down. Mikrofon itu. Nah, kenapa di Indonesia ini minyak nggak naik-naik? Pertalite segitu-segitu aja. 7.000 aja. Nah, apa benar? Nah, ini Prof benar. Banyak betul pertanyaan subsidi ini udah katanya 150 jadi 500 triliun. Artinya ini seperti apa? Nah, tadi pagi juga saya membaca. Ini kita kumpulin semua ya. Biar sekalian dari ngoceh. Tulisan dari Abang Dede Basri di Kompas bahwa economic reform itu butuh kebijakan yang berdarah-darah. Nah, tapi progres reform kita itu nggak kelihatan banget karena ternyata kebijakan kita itu kebijakan gula-gula semua, subsidi BBM tetap, terus artinya populis ya? Ya, populis. Jadi kita terperangkap dalam populisme ekonomi yang mewabah secara global. Tapi faktanya inflasi masyarakat di tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi cabut subsidi. Dia berani. Ini ngapain subsidi? Ya karena harga minyak lagi naik. Berapa lama sanggupnya ini menahan? Ini gaya-gayaan nggak ngerti ekonomi. Dia kata ngeliatin ini cucuk bodoh-bodoh lagi berusaha. Ini ngetes ilmu gua nih kan gitu dia bilang. Anak fisip memang. Ini mirip Ronaldinho yang main nama Persik Kediri tapi nggak dikasih bola selama 30 menit. Persiknya serius. Giliran serius. Blow on mainnya. Nah, kasih main dulu. Gila, dia menjawab kita jokes saja merdu suaranya, Bos. Kasih dulu Bro barang ini, Bro. Ini sampai tengah malam kan? Namanya trio tengah malam. Trio tengah malam. Saya boleh bicara agak trace back ke belakang dulu? Oh, boleh. Kalau Mas Anies Baswedan ngomongnya, saya boleh bicara trace back ke belakang dulu gak? Bibirnya ada gitu. Nanti Anda dibully sama pendukungnya. Memang begitu Mas Anies bibirnya manis. Iya, tapi kan pendukungnya galak. Saya bilang Mas Anies hati-hati diabetes, bibirnya manis. Siap. Jadi tanggal 8 Mei tahun 2020 saya datang masuk ke ruangan Pak Menteri Perdagangan pada saat itu. 8 Mei. Pak Agus Suparmanto. Pak Agus Superman. Ya. Kemudian saya menyampaikan beberapa telaahan bahwa ini akan ada masalah. Ya, jadi tahun 2020 ini dibayangi 2020 kemarin itu dibayangi oleh stimulus besar-besaran dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Dan karena Amerika Serikat itu menjadi patron global, ini juga diikuti oleh negara-negara besar lain. Jadi ada stimulus moneter, stimulus fiskal, gitu. Nah, waktu itu saya bilang ke Pak Agus, ini akan ada potensi demand-nya melompat. Nah, ini kalau istilah teknisnya adalah demand overshooting. Masalahnya adalah, saya waktu itu juga sampaikan, ketika pandemi ini banyak PHK, masa tanam tertunda,
mesin-mesin dimatikan, supir truk kembali lagi ke rumah. Ini pada kalanya nanti ketika demand melompat, supply-nya nggak bisa ngikutin segera. Begitu. Oh, karena ini barang mati ya. Barang mati, kalau butuh waktu. Permintaan bisa langsung flip cepat. Betul. Akhirnya apa? Karena ada kondisi ini, ya kan? Kalau kita bicara ini, kalau demand berkelebihan, barangnya sedikit, apa yang terjadi? Harga barang naik. Harga barang naik. Dan itu terjadi secara internasional karena didorong oleh stimulus besar-besaran ini. Jadi ada harga komoditas yang meningkat. Nah, saya juga sampaikan pada saat itu, ini kalau kita nggak berhati-hati, kita akan tertekan secara ekonomi lewat jalur imported inflation. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara ekonomi, kita bicara perutnya rakyat. Kalau sudah seperti itu, maka yang paling penting yang harus kita amankan sekarang adalah komoditas pangan. Bagaimana cara mencapai itu? Ya, bagaimana cara mengamankan komoditas pangan ini? Yang kita harus lakukan adalah melakukan perjanjian-perjanjian bilateral dan regional. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena presiden dari East Asian Financial Crisis tahun 1998 itu ada Chiang Mai Initiative di tahun 2000 yang mengumpulkan ASEAN plus 3 countries. Nah, ini yang dilakukan adalah untuk kemudian memperkaya international reserves, cadangan devisa, supaya apa? Lalu lintas di sektor moneter ini bisa lebih fleksibel. Nah, karena ada presiden itu, kita bisa jadikan ini juga menjadi contoh yang bisa kita lakukan di masa post pandemic recovery, di mana harus ada penguatan komoditas pangan. Ya, jadi penguatan komoditas pangan itu harus dilakukan kerjasamanya secara regional dan juga bilateral. ASEAN Plus, kita punya presiden itu dan kita bisa melakukannya. Nah, singkat cerita, ya fast forward ke tahun 2022, 2022, kita mengalami kelangkaan-kelangkaan itu. Yang paling parah minyak goreng, gitu kan? Nah, terus kita juga melihat banyak negara-negara itu menahan ekspornya. Itu sudah saya sampaikan juga dari tahun 2020 bulan Mei. Kemungkinan yang Dan saya sampaikan. kita pun melakukan. Dan kita pun melakukan. Makanya harus ada penguatan dari sisi itu untuk apa? Untuk setidak-tidaknya, ya, perut rakyat itu masih tetap terjaga. Jangan sampai kemudian perutnya keroncongan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti Pak Mansap lah yang bilang, bagaimana nanti kalau misalnya rakyat itu kelaparan, apa yang terjadi? Demonstrasi. Nah, ini saya menarik ya. Jadi sebelum saya kesini saya dapat email dari teman saya dulu sekelas waktu program doktoral di Jepang, namanya Kenzo Fujisue. Kenzo Fujisue. Kenzo lagi rame soalnya. Dari LDP ya. Dia LDP. dari LDP. Dia Ruling party berarti ya. Yes, dia mengundang koleganya untuk menghadiri ceramahnya di Zoom gitu ya. Nah, menariknya dalam politik Jepang ini kalau misalnya sedikit ke sana, itu orang-orangnya, politician-politiciannya itu apa ya? Secara politik nggak terlalu rame. Dia biasanya cuma muter-muter stasiun pakai kemudian mobil yang kayak mobil es krim gitu, muter-muter pakai toa. Itu aja yang dilakukan. Atau yang sekarang lebih Kayak tahu bulat gitu ya. Iya, jualan terus habis itu mukanya ditempel-tempel di stasiun. Udah itu aja. Dan orang tidak sangat partisipatif. Kenapa? Karena perutnya udah pada kenyang, bos. Ya. Perutnya udah pada kenyang, nggak perlu lagi kita harus menyalurkan aspirasi. Orang semuanya sudah terpenuhi gitu loh. Makanya itu menjadi penting. Nah, Indonesia ini sekarang di mana? Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Penerawangannya ke depan seperti apa? Apakah kita kemudian ke utara, apa ke selatan? Kalau ke utara lebih baik, ya. Artinya kita ke atas, gitu kan, pertumbuhan ekonominya. Ya, jangan kita ke bawah. Nah, untungnya ini teori U-shape, V-shape, yes, atau L-shape. Betul. Jadi kita mau kemana nih arah recovery-nya? Kalau L-shape is not even recovery. Kalau turun masuk ke bawah gitu kan, nggak naik lagi. Nah, ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang pemerintah telah lakukan selama ini. Nah, di sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 itu kita mencatat ya bahwa spending dari pemerintah itu luar biasa signifikan. Meskipun kalau dibandingkan dengan peer group-nya itu belum seberapa. Ya, dari percentage terhadap GDP itu masih sekitar 5% atau di bawah. Yang berbeda dengan Amerika Serikat atau bahkan Jepang yang sekitar 22% dari GDP. Spending ini based on APBN. Based APBN ya, dibandingkan dengan GDP-nya. Tetapi tetap saja itu sangat signifikan karena kita melihat bahwa penopang ekonomi sepanjang
tahun pandemi itu memang berada dari sisi pemerintah. Yang lain negatif, dia tumbuh positif sendiri. Belanja negara ini yang menjadi pendorong stimulus Betul, utama betul, ekonomi. Karena secara teori belanja barang operasional itu akan menstimulus ekonomi pertumbuhannya dalam jangka pendek kan. Betul, Oh, betul. makanya Pak Jokowi itu marah-marah juga ya. Harus 400 triliun harus dipakai LKPP untuk beli belanja. UMKM gitu ya. Oke. Saya mencatat ada kira-kira 6 kali Pak Jokowi marah-marah. Tapi dalam setiap marah-marahnya itu pencairan anggaran lebih cepat gitu ya. Jadi memang harus lebih sering marah-marah ya di tahun pandemi kemarin. Harusnya Pak Ahok aja. Cair. Berarti itu Pak Ahok ada Pertamina, Bos, sudah. menggambarkan birokrasi mesin kita belum efektif ya. Loh, iya karena Perlu marah-marah dulu presiden Betul, baru betul. cair, marah lagi cair. Karena begini, yang terjadi adalah dalam birokrasi kita adalah kenyamanan. Orang biasanya begini kok harus berbeda gitu Business ya. as usual ya. Biasanya gini. Jadi ada misalnya satu perjanjian kayak sama gitu ya. Saya dengan beberapa kolega dari pemerintah, gitu, bahkan dari Bank Indonesia, itu harus tanda tangan basah dikirim lewat pos untuk mencairkan anggaran. Ini kan sangat tradisional sekali ya. Dan itu mereka melakukan itu karena nanti takut nanti dicatat BPK segala macam. Temuan. Dan seterusnya. Nah kan seharusnya sudah berubah. Makanya behaviornya, Pak Jokowi switch. kemarin bilang WTP itu bukan prestasi atau apa gitu Nah kemarin. ya betul karena itu ya kita kan dalam keadaan yang extraordinary harus ada usaha-usaha yang juga extraordinary. Tapi untungnya ya setidaknya dalam beberapa kesempatan marah-marah ini kita melihat bahwa pencairan anggaran menjadi lebih cepat dan itu menjadi penopang perekonomian. Nah, hubungan dengan global kondisi ekonomi global Dan ini yang gimana? pertemuan 20 Mei 2020 tadi itu apa itu? Nah ini jadi ceritanya harus runtun. Sama yang LDP tadi. Udah kata dia. Anjay. Ini anak-anak nih gitu. Jangan sampai Anda memanfaatkan suara enak Anda itu aja untuk mengelabui kita. Jadi itu adalah semacam timeline gitu ya. Nah, pandemi, saya selalu bilang bahwa pandemi ini adalah menjadi semacam the necessary evil buat Indonesia. Meskipun tadi ada kewaspadaan, ya, ada faktor-faktor global, tetapi kita ada hal yang sebenarnya bisa diambil hikmahnya, gitu kan? Kalau orang Indonesia kan biasanya untungnya, kan selalu ada untung gitu. Di mana-mana pokoknya kalau budaya Indonesia kan untungnya, gitu kan? Karena selalu beruntung gitu. Nah, selama ini kita ketinggalan dari sisi global value chain, ya itu saya tulis dalam buku saya, Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN. Itu kita ketinggalan even dari peer group kita di Thailand, Malaysia, Vietnam, Bahkan kita Filipina. tetangga-tetangga kita yang kampung-kampung ini tertinggal juga Ketinggal. kita. Apalagi kita mau lihat komplek mewah kan. Ketinggalan, Ya kan? betul ketinggalan. Nah, dan ini yang kemudian menjadi waktu itu saya berpikir ini kayaknya kita nggak akan bisa untuk kemudian keluar dari jebakan pendapatan menengah karena di situasi kita sangat tertinggal. Tetapi begini, selama pandemi ternyata terjadi pergeseran. Saya menamakan dua faktor. Yang pertama adalah China factor, yang kedua adalah relocation factor. Nah, China factor ini terjadi karena ketika China kan kalau kita lihat nih secara pertumbuhan ekonomi dia mengalami satu kali periode negatif tapi habis itu naik terus. Nah, artinya apa? Satu kali periode negatif dan naik terus itu gimana? Jadi gini, pertumbuhan ekonomi sempat jatuh satu kuartal, tapi kemudian tumbuh lagi Ini during the pandemic. during the pandemic, Oh, iya. gitu ya. Paman, lu duduk yang benar. Paman ini jelek, Paman. Sorry. Saya tahu Anda terpesona, tapi tolong Ini dikontrol. agak enak gini bro. Ini agak enak nih. Artinya, Jadi gimana? Duduknya begini aja. Oh, Iya, jadi ini dengerin. Anda tuh monitorin situ. Oh, iya. Kalau Anda tadi tuh Anda tuh gini. Iya. Nanti lihat blocking. Iya. Anda ini terus. Jadi China ini tidak mengalami hal yang disebut sebagai technical recession sama sekali. Tidak mengalami resesi sama sekali. Mereka negatif tapi habis itu mampu untuk tumbuh. V-shape ya. cuma- V-shape. V-shape. Cuma ada masalah di situ. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada potensi demand overshooting. Tadi memang terjadi juga di China. Supply-nya terhambat. Akhirnya apa? Yang mereka lakukan adalah mengambil input produksinya dari negara-negara terdekat. Dalam hal ini jaringan terdekatnya adalah ASEAN. Dan Indonesia yang selama ini tertinggal dari global value chain tadi, itu kok keangkat juga sama China. Itu China factor.
Kak itu in a good way. In a good way, in a good way. Artinya kita semakin selama pandemi justru semakin dekat karena Makin neraca ekspor kita Yes. baik sekali. Dan banyak yang nyedot itu Cina. China salah satunya. Karena mereka yang tumbuh duluan. Iya. Gitu kan? Dan supply-nya lamban kan karena ketika permintaan sudah mulai naik, mereka masih shutdown nih Kalau Indonesia kan sebenarnya ya keadaannya sebenarnya ya supply turun tapi nggak turun-turun banget lah, nggak seperti yang lain gitu kan. Itu yang pertama, China factor. Yang kedua adalah relocation factor. Nah, relocation factor ini adalah yang terjadi di negara-negara lain di luar China, Amerika Serikat, Jepang, Eropa, bahkan Jepang di tahun 2020 mantan prime ministernya Abe yang kemudian turun karena sakit perut, ya. Jadi dia bilang begini, we have the world stimulus package, dia bilang. Sebagian daripadanya akan kita gunakan untuk memindahkan basis-basis produksi kita dari China ke negara-negara lain. Bayangkan ya. Ini kalau misalnya tahu budaya Jepang, budaya Jepang itu tidak sangat straightforward. Ketika itu disampaikan oleh Prime Minister Abe dan sebagai seorang Jepang, saya juga kemudian memahami kemudian kalau saya mampu masuk ke sepatunya mereka. Ini kok kayaknya nggak Jepang banget. Nah kalau kita kayak nggak Jawa banget gitu kan. Mata kali ini Jepang ini kan. Ini sangat konfrontatif gitu ya terhadap China. Dan artinya dia memang udah beneran pengen melebarkan portofolionya gitu kan. Keluar dari China mencari tempat-tempat yang memang bisa menjaga dia di masa depan. Karena selama ini mantranya sebelum terjadi pandemi adalah efisiensi. Artinya kalau mencari efisiensi semuanya pergi ke China. Gitu. Itu juga sebabnya kenapa Donald Trump bisa terpilih. Ya, karena apa? Karena post 2008 itu ada hollowing out effect dari Amerika Serikat ke tempat-tempat alternatif antara China dan juga Meksiko. Meksiko karena terdekat, China karena paling efisien gitu. Dan sebabnya apa? Detroit itu jadi bangkrut. Yang pemilihnya Trump siapa? Dari Michigan, Tennessee, Wisconsin, semua itu di industrial belt. Semua yang terdampak dari relocation effect. Holy Wings apa tadi? Relocation. Hollowing out effect. Hollowing out. Kasih jokes dikit. Hollowing out. Nah, tapi relocation factornya itu di awal itu terjadi semua dalam mantra efisiensi, masuknya ke China. Gitu ya. Tapi sekarang mantranya bukan lagi efisiensi, tapi resiliensi. Gitu ya. Jadi karena mereka ini kalau terjadi apa-apa lagi China lockdown apa segala macam, value chain kita terhambat nih. Chip kita nggak bisa lewat nih segala macam gitu kan. Akhirnya apa? Mereka melebarkan portofolionya, mencari tempat-tempat alternatif dan tempat-tempat alternatif itu banyak didefinisikan sebagai negara ASEAN. Negara ASEAN yang sekarang momentumnya paling kuat Vietnam memang, tetapi ada Minister Bahlil. Bukan Bahlil. Bukan Bahlil. Gimana? Ini Olah-olah aja. Jawabannya ini investment. Olah kawan aja. Ini Bahlil kan yang akhirnya nangkap peluang itu. Mana duduk itu kan lagi diumumkan Foxconn. Kasih mic dulu. Baik, Indonesia ini menjadi salah satu tempat yang sangat seksi untuk melakukan investasi di luar China. Vietnam memang iya, tetapi in any way or another itu Indonesia tetap menjadi prioritas. Karena dekat dengan market. Iya, dekat dengan marketnya dan juga kemudian kita melihat bahwa secara infrastruktur sudah jauh lebih memadai gitu ya ketimbang sebelumnya. Oh, ini yang Anda sampaikan di pertemuan 20 Mei tadi itu tuh. Belum, ini saya nggak menjelaskan semuanya. Nggak sekompleks ini saya menjelaskan ke Pak Agus Supar ini kan. Panjang juga nih. Artinya kita harusnya mendapatkan momentum yang baik dari pandemi ini ya. Betul. Jadi saya bilang tadi the necessary evil atau untuk analogi yang lain, ini ibaratnya kita lagi balapan F1. Ketinggalan dari Malaysia, Filipina, Vietnam di depan. Nah, ada crash di belakang. Kalau ada crash apa yang terjadi biasanya? Safety car keluar kan. Kalau safety car keluar, yang lain kan harus berada di belakang safety car. Akhirnya jarak antara racer tersebut lebih sedikit. Ya kan? Thailand yang sudah di depan bisa kekejar. Nah, sekarang semuanya menjadi semacam restart. Ada safety car yang keluar. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum itu gitu loh. Jadi kalau dari sisi momentum Indonesia punya peluang untuk tumbuh gitu kan. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, dari sisi kemudian berkah alam. Nah, ini juga satu hal yang harus kita lihat.
kita sekarang ini dalam konteks komoditi itu secara umum oversupply. Berarti ada 2 berkah ya? Ya. Satu berkah relokasi, Ya. yang kedua berkah sumber daya. Makanya tadi kalau ditanya, kok Indonesia bisa tuh berani-berani subsidi? 500 T. Ada berkah. Memang minyak bumi di situ. Tapi kan datang dari batu bara, Bos. Kantong kanan ya. Datang dari yang lain-lain. Komoditas ini lagi naik semua. Kalau kita catat CPO juga ya. termasuk Prof, CPO ya? tahun 2021 itu Apa aja sih Prof andalan utama kita untuk Berarti agak- menangguk untung dan neraca perdagangan? Berarti agak aman approval rating. Agak aman. Nah, kita lihat nih ya, apa namanya? Kasih duduk dulu yang menang. Di tahun 2021 surplus perdagangan kita 35-36 miliar US dollar. Itu tertinggi semenjak tahun 2006. Kapan? 2021 kemarin. Oke. Ya, surplus Surplus ya. perdagangannya itu tertinggi semenjak tahun 2006. Berapa? Nilainya? 36 miliar US dollar. 36. 36 miliar. Ini yang bikin Pak Lutfi agak gagah ini kan. kalau kita bicara Ya. data ini. Cuma memang ada. Tadi kan ditanya, ini apa sih komoditasnya? Ya ada CPO, besi baja, batu bara, produk-produk Nikel. agriculture segala macam, nikel, produk-produk pertambangan itu semua kita kondisinya secara umum oversupply kecuali minyak bumi. Ya, jadi memang surplusnya luar biasa. Akhirnya kita bisa kemudian APBN juga terbantu dari sisi itu. Betul. Dan penerimaan pajak solve ya di Betul, bulan betul, November betul, apa betul. gitu kan ya. Nah, cuma ada cumanya gitu ya. Ibaratnya Nabi Yusuf dulu mentakwil mimpi, ya. Ada 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kesempitan, gitu kan. Nah, itu penerawangan ekonomi. Kita juga harus melihat apa yang terjadi di zaman Nabi Yusuf dulu. Makmur semua, ya, komoditas naik semua. Tapi apa namanya yang dilakukan pada saat itu adalah Nabung. berhemat. Nah, Mengisi baitul mal. begitulah. Inilah kalau Padang-Padang nih lu kumpulin deh. Bingung lu kan. Ada di Jawa Nabi Yusuf ini. Oke. Nah, jadi ini kemudian kami dari tim kemudian melakukan semacam simulasi. Ini apa yang terjadi kalau kita semua diekspor? Nah, komoditasnya. Oke, kita berkah alam, tapi apakah kita bisa selamat? Petani-petani plasma nih akan punya mobil-mobil baru ya Gimana kan? ini? Jangan-jangan kita myopik kebijakannya. Ya kalau myopik harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat jauh. Itu kan. Nah, maka kebijakan-kebijakannya juga harus mampu melihat masa depan. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini gitu ya, dalam simulasi kami itu menunjukkan bahwa kalau kita ekspor, oke, dia akan positif sampai setidaknya 2-3 kuartal. Positif artinya ekspornya bisa menciptakan surplus perdagangan di satu sisi. Kebutuhan dalam negeri. Di sisi yang kebutuhan dalam negeri, nah itu nanti saya mau ceritakan nih. Ini ceritakan. Ini masalah yang hal yang baik nih. Jadi di satu sisi dan itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi, gitu kan? Ketika ekspor naik, berarti pertumbuhan ekonomi kan juga naik. Nah, kalau misalnya dilakukan terlalu agresif, itu akan kemudian menciptakan kondisi kelangkaan. Nah, ini kelangkaan ini akan terjadi. Nah, kalau kita bicara ekonomi ini kan kayak dukun ya. Selalu ditanya. Bukannya emang dukun. Ya memang bedanya cuma 11-12. Ya, kalau dukun itu pakai kemenyan, kita itu pakai data. Sama-sama mistis memang. Iya kan, kalau mistis. dukun kan generik kan. Generik. Kalau ekonom agak spesifik ya. Tapi sama. Ketika dukun kan ditanya nih, "Mbah, kok nggak kejadian? Saya nggak kaya." Kamu sering main di air ya. Nah, kalau ke ekonom, kok nggak kejadian? Wah, ini asumsinya nggak terpenuhi, sama. Ya, gitu. Syaratnya ada syaratnya. Kalau bahasa kampung kita tuh syariatnya kurang cukup. Betul. Nah, ini sampai di kuartal 6, artinya sampai tahun 2023 kuartal kedua itu justru kalau kita ekspor terlalu agresif itu akan mengkontraksi perekonomian hingga 0,7%. Mengkontraksi ini bahasa manusianya positif atau negatif? Ke selatan. Jadi ekonomi itu jatuh. Pertumbuhan maksudnya. Karena kalau kakak saya kemarin kontraksi nih alhamdulillah nih sebentar lagi akan melahirkan. Ya. Positif. Ya, positif. Ini negatif. Itu kaget, Bos. Negatif. Nah, Tanda mau lahir. Jadi kalau kita balikan lagi ke faktor penunjang shock paling besar buat perekonomian ya berdasarkan hasil simulasi kami, ini pertama memang masih pandemi, itu sekitar 17% ya kontribusinya, itu paling tinggi. Yang kedua adalah ternyata dari sisi inflasi 13-15%. Jadi probabilitas terjadi pandemi tahun 2022 itu semakin menipis, tapi probabilitasnya terjadinya inflasi
ini semakin tinggi. Karena apa? Karena tekanan eksternal. Nah, makanya kita sekarang harus berhemat-hemat. Jangan sampai nanti semua diekspor, ketika kita butuh justru langka. Nah faktanya ini tweetnya Dede Basri tadi pagi nih. Inflasi di level konsumen atau IHK hanya 3,55%, tapi di level produsen sudah di atas 9%. Artinya biaya produksi sudah naik, tapi produsen belum menaikkan harga karena daya beli masih lemah. Betul. Yang dilakukan oleh produsen adalah mengurangi profit margin. Ramalan doi udah terpenuhi syariatnya berarti. Nah, itu yang merespon Bang Dede Basri. Ini gap antara producer price index tadi ya dengan consumer price index itu memang tinggi. Nah, kemudian kita 3,5 dan 9. betul, kita melakukan penerawangan. Nah, ini penerawangan lagi. Kok bisa jomplang itu? Nah, bisa ya tadi. Karena kan gini, Bos. Ini post pandemic. Kemarin jualan udah susah, Bos. Sekarang pas mau jual ya konsumennya kan gimana gitu. Daya belinya lagi lemah, makanya dipertahankan gitu kan. Nah, daripada nggak laku barang ini. Betul. Ya. Sekarang kita bicara probability. Nah, ini saya menamakannya adalah pertama regime gap besar sama regime gap rendah. Jadi gap besar itu antara producer price index dengan consumer price index. Terus kemudian yang satu lagi gap rendah tentunya juga masih producer price index dan consumer price index. Nah, probabilitas perubahan dari gap tinggi ke gap rendah ini ya itu lebih besar lagi mulai dari kuartal ketiga tahun 2022. Artinya mulai kita kuartal ini nih ya. Betul, mulai Makin dekat nih. makin dekat. Karena apa? Produsen semakin tidak mampu lagi Menahan ini. untuk menahan itu. Akan ditransmisikan lewat jalur inflasi. Apalagi Nggak kalau bisa nahan harga lagi kalau ya, komoditas ini semua diekspor gitu, itu terus langsung tertransmisi, kita harus tertekan dari harga internasional. Imported inflation. Berarti itu yang sedikit banyak udah terasa di minyak goreng. Itu yang sedikit banyak terasa di minyak goreng. Nah, minyak goreng lain lagi, Pak. Gimana? Ini minyak bumi, Bos. Karena kita impor kan. Iya. Ini minyak bumi. Minyak bumi itu berpengaruh domino Inflasi. terhadap yang lain-lain. Iya. Gitu. Nah, Makanya kita jaga di minyak goreng ini ya ini kan secara umum kita masih oversupply gitu ya. Apa deh? CPO ya, CPO-nya ya. Kan kalau kita bicara dari sisi hulu ya. Jadi masalahnya adalah bukan dari kelangkaan dari sisi CPO. Kita kan bisa ngetes kemarin hipotesisnya. banyak. Ketika itu dilarang ya. Ekspor. Kok ini enggak yang dari sisi hilir minyak goreng masih segitu-segitu aja. Yang menderita malah petani. Ya kan, mentok di situ, mandek, nggak masuk ke hilir karena memang selama ini terdapat diskoneksi antara produsen minyak goreng dengan produsen CPO, sehingga pada akhirnya produsen minyak goreng ini selalu terpapar oleh harga internasional ongkos produksinya gitu. Nah, ketika kemudian itu ditahan 100%, itu tidak terlalu banyak membantu. Karena apa? Kenapa? Karena gini, Indonesia itu 56% ekspor dunia untuk CPO, 30% dari Malaysia, all in all hampir 90% Indonesia dan Malaysia. Ya, ketika Indonesia memutuskan untuk melarang 56%, goncang harga internasional, makin tinggi. Yang ini belum selesai ke sini, ini mampet, gitu kan? Akhirnya terpapar harga internasional. Ya naik lagi. Diharapkan harga di level Alfamart, Indomart udah langsung Tapi lu kenapa begini-begini? Sebentar, memang itu sebentar turun ya. Sempat saya perhatikan di pasar sempat turun, tapi itu yang dinamakan sebagai pseudo supply effect. Ya, itu gimana tuh? Semu saja. Secara ekspektasi, oke kita aman. Padahal bukan di situ masalahnya. Ini masalah opini aja ya. Masalah Makanya Pak Zul kemarin kaget. Hah? Iya. Harganya? Ibu umroh aja besok. Saya bayarin. Jadi benar solusi minyak goreng meningkat itu kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya nanti turun gitu ya. Kalau bisa Anda jangan kayak gitu. Saya baru mau mengajukan nama Anda ke sana. Nanti saya umroh dulu. Biar diajak Pak Zul. Iya. Nah, jadi begitu. Nah, tapi untungnya sekali lagi kita Indonesia selalu diberkahi oleh keadaan gitu ya. Nah, untungnya juga jadi juru bicara ekonomi presiden nih enak banget. Minimal walaupun omongannya salah, suaranya kita enak aja yang dengarkan. Oh bener nih Prof. Pak Presiden. Pak Presiden tolong ya. Ini tolong bisa di. Iya, minimal kalau kita nggak ngerti pun kita bisa Iya, berbicara. kalau kita nggak ngerti kelihatan bodoh. Dan gua karena rasa suaranya enak banget. Dan gua rasa wartawan Minimal ketika rakyat
lagi agak susah terhibur dengan suaranya. Iya. Dan gue rasa wartawan istana bisa menikmati berjam-jam ini. Abang konvers lagi lah, apa aja lah. Iya kan? Iya kan, apalagi Soal minyak nggak apa-apa, ya kan harga. Ekonom, profil internasional kan, diundang LDP tadi kan. Iya. NHK. Saya kan sempat jadi jubir Kementerian Perdagangan. Iya. Tapi ketika zamannya Pak Lutfi, saya memutuskan untuk ya udahlah. Pak Lutfi udah kemana-mana ngomongnya kan. Nanti kalau ini jadi terlalu banyak ngomong gitu kan. Terlalu banyak ngomong. Jadi mental-mental. Balik lagi ke sini ya. Kembali. Sudo apa tadi? Sudo supply effect. Sudo supply effect. Nah, untungnya telahan dari lembaga-lembaga internasional, kita ini Indonesia proyeksinya masih sangat positif. Ya, masih sangat positif. Kenapa? Pertama, karena fiskal kita kondisinya itu sangat prudent. Ya, biar bagaimanapun saya sempat sebenarnya agak gemes sama Sri Mulyani. Ini seharusnya tambah nih, ya. Secara kan fiskal. senior Anda. Iya. Anda ini jangan potong-potong gitu dong. Ini tambah ini ekspansi moneter, ekspansi fiskalnya harus nih. Karena kalau enggak ini akan menciptakan semacam economic hysteresis. Economic hysteresis itu diambil dari hysterio, pangkal dari bahasa Latin yang judulnya adalah hysterio. Hysterio ini yang pernah terjadi pada saat itu ketika memang ketika ekonomi itu kemudian pulih, tapi ada aktor-aktor yang tidak bisa kembali lagi masuk ke lingkaran inti ekonomi, karena mereka tertinggal. Nah, katanya Pak Jokowi kan kita nobody left behind. Nobody left behind. Tidak ada yang boleh tinggalkan. Tidak ada yang ini boleh people who left ya. Ya. Makanya apapun yang terjadi adalah kondisinya kita harus memandu supaya kondisi ekonomi di masyarakat menengah ke bawah ini tetap terjaga. Nah, tadi enggak ada saya kan marah sama Bu Sri Mulyani. Iya. Tetapi benar. Tetapi ya ternyata ya benar. Beliau kan Istihad Bu Sri Mulyani mungkin benar. Ya karena kalau perempuan itu lebih careful gitu. Kalau kita kan kalau laki-laki kan udah hajar bayar. Iya. Tapi kalau pengelolaan moneter fiskal dari ibu-ibu kan itu lebih terjaga. Jangan. Kalau butuh gimana gitu kan? Kalau kata Jingga kan, Dara Jingga Sabri ini bilang enak sama ayah. Kalau sama ayah beli itu. Gitu kan. Sama. Jadi kalau istri sama ibu nggak bisa. Kalau istri saya bilang, nih kalau misalnya mau kemana-mana, mau jajan ya sama bapak aja. Karena apa? Nanti pasti dibeliin gitu. Pasti dibeliin. Kalau sama ibu lebih konservatif. Dan konservatif Bu Sri Mulyani ternyata menguntungkan. Ternyata menguntungkan. Karena itu dinilai oleh lembaga-lembaga internasional sebagai faktor yang kemudian mampu untuk menjaga kondisi perekonomian di masa depan. Itu nggak umbang-umbang kan berarti? Nggak umbang-umbang. Tidak. Meskipun dari Undang-Undang 2 tahun 2020 itu memungkinkan defisit itu mampu melampaui batas di atas apa yang disarankan oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Undang-Undang Keuangan Negara itu 3%. Boleh di atas 3%. Sekarang udah ngambilnya berapa? Beliau ngambilnya berapa? Ya beliau konservatif. Jadi kan boleh 3% tapi bolehnya sampai mana gitu kan. Kita nggak ada yang diatur sama undang-undang gitu kan. Boleh sampai batasnya nggak tahu kita sampai mana. Tapi ya ternyata Bu Sri Mulyani ya sampai 5-6% lah. Gitu kan, berarti 2 kali lipat dari batas yang ditentukan itu. Nah, itu kemudian mampu ternyata membawa prognosis ekonomi kita ke depan itu jauh lebih terjaga. Yang kedua adalah masih ada nih. Populasi middle class kita, itu adalah salah satu yang terkuat di dunia. Salah satu yang terkuat. Orang bukan yang beranak-pinak di tahun 2000 nih ya. Jadi itu spending. Ya kalau kita lihat spending behavior post pandemic. Ya lihat aja kemarin pas mudik. Itu semua orang keluar macet. Saya nggak biasa macet. Jadi istilahnya fenomena burung dalam sangkar ya. Betul, ini keluar ada euforia. Ya, Pekan Raya Jakarta sekarang lihat ramenya minta ampun. Itu lebih rame dibandingkan dengan Pekan Raya Jakarta yang sebelum-sebelumnya. Ya karena 2 tahun dikurung. 2 tahun dikurung. Orang kemudian membelanjakan uangnya. Ini sangkar burung apa? Kekuatan spending ini yang kemudian kita harapkan. Karena sebelumnya bukannya kita jadi gini, orang-orang kaya ini bukannya nggak punya uang, tapi memang nggak mau spending. Karena kalau kita lihat di pertumbuhan dana pihak ketiga itu justru meningkat di akun yang 5 miliar ke atas, gitu ya. Sementara yang akun 100 juta ke bawah itu turun, gitu. Jadi ada semacam K-shaped growth.
yang orang kaya ya untung-untung aja selama pandemi. Tapi sebenarnya orang miskin itu justru income-nya turun. Nah ini income-nya yang kemudian dijaga oleh pemerintah gitu kan supaya Lu kemudian masuk di mana tuh, Dit? Yang turun ya sama. Paman naik, Bos. Enggak, sebelah turun sebelah naik deh. Nah, ini yang turun ini adalah kebanyakan yang berada di bottom 40% of income level. Ya, itu yang terdampak ini. Terdampak bottom 40%. Kalau menurut World Bank mungkin kalau kita cari relevansinya ini mungkin sekitar 120 juta orang ya. Karena di 120 juta orang ini yang masuk kategori aspiring middle class ini akan mampu rentan miskin kalau misal terjadi gejolak. Mungkin ya, itu masuk kategori makanya BLT bukan hanya di kelompok yang paling miskin tapi juga rentan dan setengah miskin betul. Nah, tapi masalahnya meskipun pemerintah mampu mempush gitu ya BLT, bansos segala macam, 40% ini hanya menguasai kurang lebih 17% dari total income, proporsi income. Yang menguasai yang mana? 20% yang di atas. Itu menguasai hampir 50% dari seluruh income. Pamansap dan kawan-kawannya. Pamansap dan oligarkinya yang paling penting adalah ingat dari Kiai John Maynard Keynes. John Keynes. Ini adalah Gus Keynes. Kiai ini. Karena bapaknya makroekonomi. Kiai Haji Honoris Causa. Jadi yang disampaikan adalah kalau krisis jangan nabung. Kalau nabung itu adalah muncul paradox of thrift, paradoks kekikiran. Kalau kita misalnya nabung terus, ekonomi nggak jalan. Makanya Keynes bilang kalau bisa itu lubang digali paginya, sorenya ditutup supaya orang tetap bekerja, gitu kan. Jadi semuanya harus spending and spending. Mantranya itu. Makanya ada padat karya itu. Betul. Jadi, kalau kita kesel nih orang apa sih ini lagi gali-gali segala macam. Justru harusnya kita bahagia. Belanja karena ada orang ada pekerjaan. Total politik belanja terus nih. Berarti kalau begitu kesimpulannya kita tinggal berapa siklus anggaran menuju pemilu 2024. Itu baru benar. Sebentar. Ini kan masih artinya dalam Paman ngomong sini. Jadi kalau gitu. Kenapa? Dia ngomong sini, mikrofonnya di sini. Oh iya. Enggak, berarti dalam menuju 2024 nggak ada masalah dong ekonomi Indonesia. Hitungannya kalau kayak gitu. Begini dulu. Apalagi tadi melihat sekali lagi kembali ke tesisnya Pak Jokowi, 60 negara dunia hampir bangkrut, 42 menuju ke. Nah, kita yang mana? Masa 100 kacau kita masih aman-aman aja? Atau dengan teori tadi aman Indonesia? Dari semua negara itu kita yang mana? Ikut gaya dia. Kalau itu udang samudra. Iya. Ini kan bawaannya ini om-om mengayomi gitu, Bos. Suaranya, Bos. Pengen diayomi ya sama Prof ini kan. Jadi Andrew Grove. Andrew Grove ya. Jadi almarhum Andrew Grove pernah menulis buku. Ya, bukunya apa? Apa isi buku? Only the Paranoid Survive. Gitu ya. Jadi kita meskipun dalam kondisi yang sebenarnya tidak separah negara-negara lain, Harus paranoid gitu ya. Tapi intinya tadi udah digarisbawahi, kita tidak separah negara-negara lain. Yes, betul. Nah, karena gini, Parno harus. Jadi ada satu hal lagi, satu faktor lagi. Kalau negara-negara lain sekarang sudah hampir terhimpit stagflasi. Stagflasi itulah sudah harganya naik, ya, yang sudah harga naik, inflasi, pertumbuhan ekonomi turun. Biasanya inflasi itu adalah pelumas ekonomi. Tapi yang terjadi banyak negara-negara sekarang yang hampir terhimpit stagflasi. Misalnya, kenapa? Nih, Amerika Serikat ini mau terhimpit stagflasi, kemudian China dan negara-negara besar lainnya. Kenapa mereka hampir terhimpit itu? Karena begini, inflasi itu kan terjadi dari dua hal. Terjadi karena dorongan permintaan atau terjadi karena kelangkaan supply. Kalau terjadi karena dorongan permintaan bagus. Makanya pelumas perekonomian. Makanya kemudian ketika awal tahun banyak inflasi kita naik segala bagus. Karena ini ekonomi bergerak gitu kan. Ekonomi bergerak. Naik nih. Ya kan yang penting masih bisa beli gitu kan. Yang penting masih tapi nanti tentu ini bahasannya sensitif juga. Kalau The Fed naikin bunga paling tinggi 75 basis point itu untuk meningkatkan pertumbuhan atau menurunkan inflasi. Itu nanti. Itu nanti dulu. Anda sabar dulu. Tapi gue senang, Bu. Pemansep enggak bergutik dia. Ngerti kita, Bos. Dia mendengar khotbah untuk diceritakan di panggung-panggung elit ya. Jadi dia nggak mau terlewat satu kalimat. Karena begini.
Jadi gini bang, only paranoid can survive. Jadi gini, dia proyeksi. Padahal itu kerjaan dia. Diproyeksikan ke situ. Ya, jadi Kita padahal teladan kita dia ya dia. Ayo Prof lanjut lagi. Jadi gini. Nah, itu cost push inflation namanya. Jadi inflasi karena tekanan dari biaya produksi, gitu ya. Maka ini kemudian sudahlah supply-nya mengkerut, artinya pertumbuhan ekonomi turun, harga naik, stagflasi. Ini katastrofik, gitu ya. Mantap juga istilahnya katastrofik. Indonesia gimana? Jangan potong terus. Mantap istilahnya katastrofik. Indonesia ini naik karena apa? Demand pull inflation. Ya, ditarik oleh permintaan yang memang sekarang orang-orang lagi doyan belanja, gitu loh. Nah, memang ada bagian dari tadi producer price index yang hampir masuk ke sini. Nah, tapi ya termasuk bom komoditi ini juga membuat orang juga punya sebagian daya beli jadi naik barang ini ya. Betul. Karena Pak Haji ini udah mulai ada duit. Jangan dipotong terus. Betul. Itulah berkah alam. Tapi begini juga. Saya ingat perbincangan saya dengan Prof Adrianus Moy tahun 2016. Moy ini siapa nih? Kasih tahu Rajan. Prof Adrianus Moy ini adalah guru besar di FUI dan kemudian mantan gubernur Bank Indonesia. Itu Rajan ya. Beliau bilang Jangan Riza Ramli aja kamu tahu ekonom di dunia ini kan. Sama Isanuddin Nursi. kita di tahun 2012 itu kan kemudian ini ya secara trade surplus itu mengkerut, bahkan terjadi defisit neraca perdagangan. Nah, Prof Adrianus Moy bilang, we were lucky at that time, but now we are running out of luck. Apa yang dimaksud dengan oleh Prof Adrianus Moy ini? Pasca tahun 2008, ketika siklus moneter ini terhambat, orang-orang melompat ke komoditas. Muncullah periode komoditi super cycle. Komoditi super cycle ini adalah berkah alam, gitu kan? Ini dimanfaatkan. Apa Yusuf Kala? Berkah alam. Yusuf Kala, kok jauh amat ya? Ya Yusuf Kala juga dapat berkah alam. Ya itu intinya. Berkah alam. Nah, terus kemudian konsekuensi dari berkah alam ini apa? Disubsidi, harga naik disubsidi, inflasi muncul karena kemudian tekanan dari global, harga minyak BBM subsidi. Atau minyak bumi disubsidi. Kenapa? Karena kita punya duit, ada windfall profit, kantong kanan kantong kiri, gitu kan. Tapi subsidi itu bakar duit. Gitu kan, bakar duit kayak startup lah ini ya. Iya, ya kan, itu nggak kemana-mana. Kalau yang memanfaatkan justru yang nggak berkepentingan, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian ya kita kekurangan duit untuk kemudian menambal ya sisa-sisa dari komoditi boom tersebut. Nah, makanya ketika ada regime switch dari sisi spending behavior sebelumnya ke heavy ke subsidi energi, kemudian ke heavy ke infrastruktur, itu sebenarnya jauh lebih fundamental ya. Nah, cuma begini, Bos. Kita melakukan itu pada saat sempit. Ketika sempit kita muncul kreativitas. Ketika menggembung, ketika kita menggelembung dengan komoditas, kita sempit lagi pemikirannya, nggak kreatif. Untung di barang nih kan. Ya kan. Jadi kita yang tadinya myopicnya udah sembuh, tapi kok sekarang jadi rabun jauh, gitu lah. Nah, ini yang harus kita makanya ketika subsidi ini kan begini, subsidi oke lah, ya, tapi jangan begini loh. Jangan sampai ini kemudian kelamaan juga. Biasanya menuju tahun politik ya ada political budget cycle. Dia itu adalah economics 101. Itu diajarin di ekonomi semester 1 ya. Ada political budget cycle ya. Biasanya ini memang political budget cycle ini terjadi ketika dia mau running lagi. Tapi ini kalau misalnya kita bisa ini nih. Ini supaya approval rating tetap tinggi sehingga endorsement bisa tetap laku nih Paman. Tadi ini kita langsung balikin lagi. Jadi akan ada mikrofon. Udah, Bos. Enggak bagus. Jadi, nanti ada cycle tadi ekonomi. Kan enak. Tadi kalau dia ingin lanjut lagi. Yes. Problemnya Pak Jokowi kan nggak lanjut lagi. Udah nggak ada 3 periode. Tapi diskusi dalam 1 bulan belakangan di Total Politik itu ramai. Pak Jokowi akan mengendorse orang untuk melanjutkan program-programnya. Nah, apakah situasi itu bisa terjadi? Dan situasi ekonomi seperti apa yang akan terjadi dalam
sampai pemilu ke depan. Sehingga kebutuhan untuk tetap disukai dan didengarkan dan dipatuhi itu tetap ada gitu. Berapa Paman, ya? sanggup kantong kanan itu untuk menahan itu? Paman ini udah seyakin itu aja Pak Jokowi nggak lanjut nih. Udah yakin. Gue yakin. Gue yakin karena Pak Jokowi patuh konstitusi. Ya, karena Pak Jokowi adalah kita. Gini, saya paham memang pada akhirnya kita harus menciptakan, kalau dulu kan istilahnya cipta kondisi ya, supaya semua smooth gitu ya, sehingga kalaupun di endorse siapapun yang dapat endorsement itu menjadi positif persepsinya di masyarakat. Tapi gini, kalau saya boleh memberikan nasihat ya sebagai seorang ekonom, tanpa melakukan itu pun perekonomian sudah on track. Ya, perekonomian kita sudah on track. Infrastruktur ini dibangun buat apa? Karena selama pemerintahan Pak Jokowi, ini kan kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Itu kan membenahi masalah logistik. Ini saya tulis di buku saya Strategi Indonesia from Regionalization to Regionalism di tahun 2016 bahwa memang untuk membenahi perekonomian Indonesia ini saya tidak janjian sama timnya Pak Jokowi, tapi karena ini bagian dari disertasi saya dulu ya dipublish, artinya penelitiannya sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Ada 3 kekuatan yang bisa kemudian melecutkan perekonomian kita ke atas. Yang pertama adalah kekuatan infrastruktur. Yang kedua adalah kekuatan institusi. Yang ketiga adalah kekuatan SDM. Dan ini kan sebenarnya semua sedang dicoba dilakukan. Ada Omnibus Law, ada kemudian infrastruktur, ada SDM sekarang kita invest juga banyak di situ dan seterusnya. Artinya tanpa harus subsidi ke situ, ya saya nggak tahu siapa pembisiknya. Itu pembisiknya itu harus dipecat. Disertasi Anda? Hah? Bukan. yang ini subsidi. Subsidi ya. Jangan. Oke. Yang 532T ini. Sekali aja boleh. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kita melihat tadi Ibu Sri Mulyani sudah mati-matian menjaga ini supaya tetap terjaga fiskal kita. Jangan sampai ini kemudian menjadi beban di masa depan, gitu kan. Utangnya sudah turun kemarin kan. Tahun 2020 ini sudah turun secara persentase. Iya, kan? betul. Ya kan? Betul. Nah, ini masa mau dinaikin lagi? Gitu kan. Nah, ini yang harus kita jadi beban nih dalam jangka panjang akan sulit. Betul. Tapi kalau tadi gapnya tadi antara produsen inflasi dengan konsumen inflasi itu yang nanti kalau misalnya subsidinya dikurangi, inflasi konsumen kan akan naik gitu. Nah, gini, jadi yang memang ini agak jalur yang susah, jalur yang sulit. Subsidi itu adalah jalur yang paling gampang, itu nggak usah mikir. Gitu ya. Tapi selalu ada jalan lain. Jalan yang lain ini lebih sulit. Lebih sulit karena apa? Karena membenahi logistik, tata kelola, distribusi segala macam. Nah, ini memang susah. Tapi kalau misalnya dilakukan itu bisa sebagai alternatif. Nah, kembali ke pertanyaan Paman tadi, Prof, tentang bagaimana menuju 2024. Pak Jokowi kan punya kebutuhan jangka pendek. Iya. Di 2024 ini approval rating masih bagus, ekonomi nggak ada masalah, yang lain mungkin Barang-barang masih terjangkau gitu sehingga ya. nggak mempengaruhi approval rating dia, sehingga keperluan beliau untuk mengendorse orang itu jadi jalan. Gini, jadi kita harus tahu akar masalah dari komoditi super cycle itu sekarang yang kemudian menjadi kemana-mana, termasuk kita harus kemudian terbebani APBN-nya, adalah karena disrupsi dari value chain. Disrupsi dari value chain itu pertama memang terjadi karena pandemi. Tapi post pandemic ini sudah mulai membaik. Yang jadi masalah apa? Iklim geopolitik Rusia Ukraina. Nah, ini masuk nih ke barang ini. Gitu kan? Bulan Maret saya sudah sampaikan. Udah 4 bulan nih barang ini. Bulan Maret. Berarti ada satu situasi yang di luar kontrol. Betul. Nah, tapi bisa kita kontrol juga. Nah, gimana? Nah. Perang di Ukraina katanya naikin harga. Kenapa kita bisa kontrol? Nah. Negara lain nggak bisa kontrol. Begini. Bulan Maret saya sudah sampaikan. Ini kita dalam presidensi G20, ya. Dan dalam konteks itu kita tidak memihak kemana. Orang Amerika dan sekutunya bilang jangan undang Rusia. Kita tetap undang, bos. Tetap undang, nggak peduli kan? Ya peduli juga. Ini Bapak lagi ke sana sekarang. Ya, tapi kita tetap berteman dengan Ukraina. Makanya saya juga bilang pada bulan Maret ini ya, Indonesia bisa menjadi penengah karena tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Kita selalu di tengah dan disukai mendayung di antara dua pulau. Betul, kita non-alignment. Itu kan adalah berada di DNA kita. DNA kita adalah bebas aktif dan itu setengah dijalankan sekarang gitu kan. Di tengah-tengah ini memang banyak yang meragukan. Apa bisa? Tapi G20 ini kan kongko-kongko aja. Iya, kongko-kongko. G20 ini memang bukan termasuk regionalism institutional. Ya, dia tidak punya sekretariat. Tapi G20 ini adalah sinyal positif paling besar di dunia.
Karena ini adalah orang-orang elit berkumpul di sini semua, dan itu bisa punya kekuatan ekonomi dan juga kekuatan politik yang sangat besar. Nah, apalagi ketika kita menjadi presiden dari G20. Nah, ini bisa menjadi penengah. Saya bilang ini tujuannya adalah untuk sekali lagi adalah ekonomi. Ekonomi ini biar bagaimanapun itu juga akan menjadi the lowest common denominator dari Rusia dan juga Ukraina. Biar bagaimanapun Rusia kan juga akan bikin mikir. Dia udah lama. Ya pada akhirnya mereka kan terbebani juga. Oke, mereka punya jalur alternatif ke China apa segala macam. Mereka bisa menggunakan rubble gitu ya, dipaksakan dan seterusnya. Tapi mau sampai kapan? Benar. Mau sampai kapan? Dan akhirnya the lowest common denominator ini harus dimainkan. Atau gitu. memang itu yang diinginkan oleh negara besar supaya rakyatnya udah nggak membenci dia kan, membenci Putin. Bisa jadi, tapi mungkin itu Pak Mansat lah yang ngomong. Tapi intinya adalah Presiden Jokowi kan ini kan dalam lawatannya bermuhibah selain ke Jerman, tapi ingin ke Ukraina. Ini saya ingat Pak Harto ke Bosnia. Ya, itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang mudah-mudahan ya. Dulu kan Pak Harto cuma pakai peci, nggak pakai helm. Kenapa? Karena menunjukkan kan dulu kan bahwa kalau pakai helm takut. Ini pakai peci aja. Ini kan kekuatan peci ini kan berarti kita bersahabat, kita nggak takut dengan Anda, gitu kan? Nah itu juga mudah-mudahan gimmick-gimmick ini juga bisa dilakukan oleh Pak Jokowi ya dengan dalam pertemuan timnya. dengan G7 kemarin, pemimpin G7 Zelensky masih minta rudal jarak jauh, minta alat perang Dari NATO ya. Iya. Ya makanya, nah gini juga, nah kita juga harus bisa memahami bahwa negara-negara besar ini juga punya bisnis di situ, gitu ya. Nah ini juga terjadi kan dulu kan Amerika Serikat sebelum Marshall Plan ya dia untung besar karena bisnis senjata ini, tapi kemudian dia bingung kan setelah menang, ini kan surplus karena dia bisa senjata surplus. Loh, kok yang lain hancur? Nah, ini yang kemudian memunculkan Marshall Plan karena ini dalam teori gravitasi ekonomi, ini yang sekutu yang paling dekat dalam perekonomian itu adalah sekutu yang punya jarak geografis paling dekat juga. Makanya mereka membantu supaya apa? Supaya nanti yang beli barang-barang gue siapa dong? Gitu kan. Nah, ada lagi gitu kan. Dan secara ekonomi politik sampai sekarang NATO itu kan ini adalah alumni Marshall Plan. Ya, makanya dekat sama Amerika Serikat sampai sekarang juga. Meskipun secara geografis tidak dekat. Ya. Nah, dalam konteks itu saya rasa ya tetap kita masih punya misi yang penting untuk kemudian menjaga supaya kondisi geopolitik yang brutal ini tidak kemudian melebar kemana-mana. Intinya bahwa kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina itu terkait erat dengan stabilitas ekonomi ke depan, yang mana itu juga akan berpengaruh terhadap sikap beliau dan berpengaruh juga terhadap dukungan Pak Jokowi di dalam politik konstelasi 2024 nanti. Betul. Jadi kita jangan going low lah. Betul. We go high. Iya. Dan ini bisa dapat Nobel Prize nih kalau misalnya Pak Jokowi bisa. Targetnya mungkin ya. Berarti itu satu langkah cerdas untuk naikin approval rating lagi. Iya. Kalau subsidi itu ya bukan hanya ini dunia kita. Nobel Prize of Literature. Pablo Neruda. Ada juga usulan gitu ya Prof ya, ingin mengembalikan coba Pak Jokowi coba cari solusi supaya jalan tengah. Ya bersih tegang antara Ukraina dan Rusia boleh saja dilanjutkan, tapi coba buka dong koridor pangan di Laut Hitam gitu misalnya untuk bisa jadi jalur alternatif dari sumbatan-sumbatan ekonomi ini gitu. Seberapa mungkin tuh? Itu kan salah satu misi yang kemudian Bu Retno kemarin juga udah ngomong gitu. Saya kira sangat mungkin ya, karena dalam konteks diplomasi ekonomi tidak ada yang tidak mungkin. Ya semuanya ini kan mampu negosiasi saja, gitu ya. Jadi ya oleh karenanya kita juga harus mengirimkan negosiator-negosiator yang handal juga dong ya untuk mendampingi Pak Jokowi. Jangan yang kelas 2, kelas 3 gitu kan. Kita harus pakai. Jadi kalau negosiator magang kalau perlu itu negosiator pas zamannya BPPN itu kan bisa tuh yang aset yang tadi udah somplak hancur segala macam dinegosiasi bisa jadi naik, itu tim-tim negosiatornya diambil ini. Opung. Tobadrim Mas. Iya. Bisa. Vicky Sianipar. Iya. Diplomasi budaya Tobadrim. War music. Bisa. Jadi dalam konteks itu semua bisa dilakukan. Oh, berarti kalau ini kan panjang lebar. Ya tumben guys, ini kita banyak diam guys seperti biasa. Artinya kita nggak paham pertama. Pertama nggak paham, yang kedua menikmati suaranya enak. Yang ketiga berarti hipotesanya adalah Presiden Jokowi udah paham situasi untuk mempertahankan approval ratingnya. Dia melakukan segala macam di domestik, melakukan ini, di internasional melakukan ini
supaya ekonomi di Indonesia tidak gonjang-ganjing? Ya, Menjelang 2024. Ya, bisa jadi. Karena kan saya seorang ekonom ya, mungkin tidak terlalu memahami situasi itu. Nanti mungkin Pak Mansap yang bisa menceritakan. Tetapi ya, kalau dilihat dari gerak-geriknya Pak Jokowi dan tim, sepertinya memang maknanya seperti itu. Gitu. Oke. Ada terawangan apa dari penjelasan Prof Ya kalau begitu sebagai hikmah? Kasih mic dekat dulu Enggak, Pak Mas. kalau setelah panjang lebar ini berarti tuh. Presiden Jokowi tidak begitu khawatir. Berarti Ya. bahwa beliau Reserve kita kalau masih memang aman. ada satu hipotesa beliau akan mengendorse seseorang untuk melanjutkan program yang sudah beliau laksanakan, beliau sudah sadar ada buffer approval rating yang dia tidak boleh lalui. Dan semua prasyarat itu dia kerjakan sekarang. Jangan sampai seperti Obama yang gagal mengendorse Orang Clinton lain. gitu misalnya. Ya, karena gini, apa namanya? Ini yang kemarin saya bicarakan dengan Ari. Nah, mungkin kita undang beliau ekonom supaya bisa menjelaskan panjang lebar karena begini. Ada orang mengatakan musuh Pak Jokowi itu siapa? Pendukung Pak Anies Baswedan. Bukan dong. Bukan. Ada siapa yang mengatakan siapa musuh Pak Jokowi? Musuh Pak Jokowi itu adalah ekonomi gitu. Jadi kalau ekonomi itu tidak bisa dikendalikan, maka di tahun 2024 itu orang-orang yang nggak lean ke kanan, nggak lean ke kiri itu akan lebih dipengaruhi situasi ekonomi. Musuhnya Pak Jokowi adalah price. Musuhnya itu adalah harga. Jadi maksudnya ketika harga-harga itu, karena harga-harga itu komoditi, harga-harga sehari-hari itu yang akan mempengaruhi persepsi terhadap pemerintahan beliau. Tapi kata Prof Vita tadi hampir di ujung garis ini kita. Ketika tadi inflasi, subsidi yang besar, inflasi ini bentar lagi nih produsen akan naikin harga Kan nih. ini agak- Artinya ini gini loh. ancaman price tadi dong. Ya, ancaman iya, tapi Pak Jokowi sudah menyadari Sudah itu menyadari, kalau kata kan? Pak Man. Kalau saya melihat Makanya semua upaya untuk lakukan. pembenahan itu dilakukan. jadi mungkin kalau ada Makanya perlu dia ke kalau dunia ini, intinya kalau ada yang di hati terdalam Pak Jokowi dan pikiran hari ini bukan pikiran 2 calon, 3 calon, 4 calon, enggak. Sebanyak apapun calon dia akan tetap bisa mengendorse dan itu akan terjadi kalau situasi ekonominya oke. Udah cocok jadi juru bicara Pak Jokowi. Gini. Cocok. Jadi begini. Ketika Kalau Pak kita- Jokowi pensiun jadi presiden. Iya, bagus juga tuh. Juru Di bicara keluarga. Joko Widodo Institute. Ya kan seperti Pak Yudhoyono. Sebagai direktur eksekutif dan sekaligus editor in chief. Jokowi Institute. Kalau kita balik lagi tadi ke subsidi ya, kalaupun pemerintah harus spending money ya, dan memang harus yang di saat-saat ketat seperti ini, kita ingat tadi petuahnya dari Kiai Haji. Keynes ya, Kiai Haji Keynes bahwa ya jangan kikir ya, kalau kikir ekonomi nggak berputar. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah sekarang kita harus melihat sekarang yang paling terdampak dari volatilitas, yang paling terdampak dari inflasi siapa sih? Yang paling bawah kan. Nah, yang paling atas ini tidak terlalu terganggu. Ya. Masih lah bisa beli gitu. Yang lah paling ya. bawah ini yang kemudian jadi masalah. Nah, kalau misalnya tadi ya, subsidinya ke BBM itu yang atas, yang bawah bisa kena juga. Maksudnya semuanya bisa manfaatkan gini loh. Sekarang kita ini harga V-Power di Shell itu 19.000. Yes. Harga Pertamax Turbo ini kan kalau V-Power itu RON 95 ya kan, versus RON 95 atau 98 juga di Pertamina. Pertamax Turbo itu RON 98 katanya. Itu harganya sekarang 14.000. Lebih murah dibanding V-Power. Iya. Itu meskipun kita sekarang perdebatannya pertalite apa namanya? 7.000. Itu segala macam itu yang disubsidi. Tapi sejatinya ini juga masih disubsidi, Bos. Yang atas itu. Yang atas ini juga masih disubsidi. Ya, kalau misalnya saya sebagai rational economic agent itu pasti akan ngambil yang lebih murah dong untuk mengentertain consumer surplus. Saya udah mulai pindah Pertamina lagi. Iya kan? Iya. Karena biasanya pakai Shell. Oh, bukannya pakai Vivo Cosmetic gitu. Nggak, itu kalau pertanyaan Paman kemarin, lu kerasa nggak harga-harga naik? Iya, nggak kerasa karena gue nggak pernah ke pasar. Mungkin istri gue ngerasain, tapi untuk beli BBM gue biasa pakai Shell. Gue Pindah. Iya, shift. Berarti kan ada pertanda-tanda yang lo alamin di diri lu. itu beban Pertamina. Enggak gini, ini agak menarik. Biar mulai Jadi pegang-pegang. mulai ke fokus ke politik lagi. Artinya bagi seorang Ari Iya. yang host Total Politik, founder Total Politik, tiap hari ketemu orang politik, dia mulai geser dari Shell ke Pertamina. Iya. Nah, bagi orang yang
nggak terpapar informasi politik, nggak peduli cebong kampret, dia hanya hidup sehari-hari, orang-orang itu yang akan menentukan kemenangan pemilu, orang di tengah gitu loh maksud gua. Itu pun pasti mereka lebih merasakan dari apa yang Dari gua sekedar rasakan. Ari Putra gitu. Nah kalau itu terjadi sekian lama, berarti kan keinginan untuk melakukan endorse bisa berbahaya. Iya, betul. Ya. Nah, Cocok sebenarnya ada cara lain tadi selain subsidi kita bicara mengenai infrastruktur, kita bicara mengenai logistik, dan subsidi ini seharusnya lebih kemudian tepat sasaran. Caranya adalah ya kembali lagi ini mungkin terkesan tradisional tapi sebenarnya enggak ya. Kasih bansos BLT ini. Ya. Ini kalau kita bicara data Kemensos itu menurut beberapa sumber itu termasuk salah satu yang paling komprehensif di Asia, bahkan dibanding India ya. Berarti sudah oke dong. Makanya Jadi kalau kita sudah oke. Berarti kalau misalnya mau spending langsung udah tahu sekarang pemerintah. by name, Udah ada datanya. by address. Udah ada datanya. Mantap juga Ibu Risma kita ini berarti. Tinggal hantam Sebelum Ibu aja. Risma itu sih ini udah memang Oh mantap juga Pak Ari Batubara ini. Berarti gini dong bos. Berarti ini menarik Dit. Pemerintah tidak ada problem. Siapapun yang juga. jadi presiden tidak ada problem kalau dia mau tembak subsidi langsung. Iya. Dia udah tahu siapa yang mau ditembak. Karena bahkan paman ketika harga minyak goreng itu naik, ada BLT Kasih minyak minyak goreng goreng, kasih. itu 30 juta orang. Mantap juga Ustadz Salim Segaf Abdul Jufri ini. Sebelumnya lagi. Mantap juga Ibu Intan Suseno. Bakhtiar Ramsah. Dia disalahin Dan terus. itu 30 juta yang dapat 300.000. Iya. Oke. Nah, Biasa, kan? jadi Salim Segaf sebenarnya Al-Jufri. kita Risma ya. kita sudah punya fondasi yang cukup baik gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian itu kembali lagi ke subsidi energi yang tadi. Jangan sampai kemudian Uyah berarti ini ya. Iya, jangan sampai kemudian saya ketemu lagi sama Prof. Adrianus Moy tahun 2023-2024. We were lucky at that time. Jangan ketemu ngomong itu lagi kan loh. Ini kok ada javu. And now we are running out of luck. Tapi kan gini loh. Tapi kan ada nggak paman gini. Salah ada satu kalau kita ingat psikologi. 2014 ya, Pak Jokowi itu kan yang kemudian mendiferensiasikan dia dengan Pak SBY adalah dia berani. subsidi. Dia berani. Kita cabut. Ya. Nah, kenapa sekarang itu jadi berubah gitu, Prof? Ya mungkin juga kepentingan politik, saya nggak ngerti ya. Mungkin dari sisi ini memang ketakutan terbesar pemerintah adalah ini inflasi melonjak segala macam, memang harus dijaga nih. Karena kalau enggak ini kan melompatnya. Kalau saya melihatnya betul, ya. kalau nggak ada yang populis policy ini Iya. bisa mungkin kita ini lebih ambruk lagi seperti yang pertanyaan Pak Man tadi. Ya, artinya menurut saya politik. Toh kita pasti punya windfall dari komoditi Iya, sehingga kita iya. pasti punya Pastinya. brankas kita coba gimana Ri? Kantong kanan, kantong Ada, kiri. Iya. ada. Ada kantong Memang kanan, uangnya sekarang ada apa enggak ya bisa kita dapat limpahan dari komoditas itu. Tapi sampai kapan? Nah ini yang harus kita Prediksinya kita sampai kapan? Kalau menurut Prof. Nah, Putra. jadi gini, jadi tadi balik lagi ke apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Amerika Serikat ketika menaikkan suku bunga. Nah, The Fed. ini jadi gini. Ini kan kondisi sebelumnya adalah demand overshooting. Ya. Nah, demand overshooting. Apa bahasa manusianya itu? Keren Bro? cewek-cewek ini. Pokoknya kita permintaan itu naik banget gitu. Banyak orang kemudian yang sekarang pengen belanja. Ya. Supply masih belum bisa memenuhi. Mau datang ke pasar banyak nih orang berbondong-bondong, banyak bawa segala duit segala. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada kan. Kalau ada ya lebih mahal. Ya demand mengatasi supply apa permintaan gitu. Demand overshooting. Iya, ini lu sekarang juga ya, yang gua coba- tiba-tiba pengen beli adaptor keyboard gitu ya gara-gara itu juga tuh betul. Iya, Vienna ya. Iya, Ada impulse buying gitu. Iya, iya, Tapi iya. itu nggak ada. Gitu. Terus Prof. Nah, terus yang ingin dilakukan oleh The Fed dalam hal ini adalah demand destruction. Ngeri. Barang ini. Jadi yang sudah naik ini Pokoknya Anda kalau belum bingung belum ini cocok. Udah apa tadi? Demand overshooting. Ya, abis itu demand distraction. distraction. Kalau kata Profesor Adrianus semua apa tadi? We are lucky. lucky. We are lucky. Ini podcast apa? Coba. Demand distraction itu apa? demand destruction itu artinya gini. Kalau kita lihat memahami situasi yang ini kan Pak Mansa pada di Amerika Serikat. Ya kan? Ini kayak ini siapa? Perdana Menteri Inggris yang pukul sayang Pak Jokowi. Oh, iya. Boris. Lebih kalau gue lebih ke Budi Aristiadi kalau Dia Munce ini. sama Hensat ngomong dulu.
Jadi gini, Karena Ersan nggak terasa bos. Ada body shaming kan dagangan. jadi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat Demand destruction ini ya. sekarang sulit untuk mencari pekerja. Kenapa? Karena dulu orang yang di overlay di PHK gitu ya, orang udah nyaman dan mereka e-commerce, main kripto segala macam kan. Ini kan di bangku-bangku mau dipanggil lagi, ngapain gua kerja di restoran lagi gitu kan. Al kripto ini ya. Teman kita udah Alex ya Dato itu cerita temannya yang bikin restoran di sana mau hire karyawan susahnya minta ampun karena sudah ada pekerjaan lain yang mereka lakukan. Lucu juga ya. Yang Padahal ekonomi stagflasi. Iya, di luar real sector gitu lah. Nah, ini jadi stagflasi. Stagflasi itu datang dari selain dari input dari capitalnya, dari input produksinya, tapi juga dari input labor. Jadi labornya yang jadi tambah mahal. Ya kan? Karena shifting ekonomi ini. Stagflasi juga lah, gitu kan? Orang mulai main saham ini juga kan. Orangnya biasa kerja di restoran. Dan sialnya dia main itu dimodali pemerintah karena dapat uang bulanan itu. Di Jepang saya dengar kemarin dari teman juga ya. Demands oversupply. jadi satu keluarga dia anaknya ada berapa ya? Anaknya ada 4. Satu Di Jepang langka sekali. Di Jepang ya. Ini kan sama nih tipikal dari negara maju. Dia karena stimulus moneter, satu orang dapat 100.000 yen. Artinya dia satu keluarga dapat 600.000 yen per tahun. Enggak, langsung sekali gitu. sekali. Tapi itu 16.000 yen kan Gede banget. Gede banget. Itu berapa ya? Itu sekitar 70 juta. Mau 70 juta. anak berempat ini. Dipakai modal main. Iya bisa dipakai buat apa kan, macam-macam kan, gitu kan. Orang udah ngapain gua kerja, gitu kan. Maksudnya kita pakai ini segala macam, gitu loh. Gak mungkin juga itu dipakai buat hire pembantu atau pegawai kan gak mungkin juga. Nggak ada pembantu. Nah, dia di Amerika Serikat juga sama. Jadi demand-nya udah ketinggian segala macam, ingin dikurang-kurangin lah sama pemerintah. Nah, caranya adalah dengan menaikkan suku bunga supaya apa? Cost of financing menjadi lebih Cost of financing. Cost of demand overshooting, demand destruction, Cost of financing. cost of financing. We were lucky at the time. Prof, tapi ada yang bilang ini ketika 75 basis point tertinggi itu suku bunga akan terjadi capital outflow dikhawatirkan. Nah, ini juga bisa berdampak pada situasi perekonomian dan politik nih. Iya. Nah, gimana? Apakah kita punya buffer dan pagar kita cukup kuat untuk membuat Anda udah cocok di CNBC nih. Kenapa masih di sini? Menggantikan si tergonta. Gibran ini kan. kan tinggal geser dari CNBC ke CNN kan dia geser. Iya, makanya. Gue udah diajak Pak Peter. Nah, jadi gini. Jadi kalau ada interest disparity, ada interest rate disparity. Jadi perbedaan Interest rate disparity. Coba kita ulang lagi. Demand overshooting, demand destruction, apa tadi? Cost of supply, cost of financing. Cost of financing. We were lucky at the time. Yang terakhir apa? Bos, berarti ekonom memang dukun bro. Iya. Itu semua mantra. Yang gigir tadi apa? Yang gigir bos? Yang gigir apa Prof? Paradox of thrift. Paradox of thrift. Ya kan? Bukan dengan Haji Keynes. Paradoks kekikiran. Only paranoid will survive. Iya, paradox. Oke, Pablo, nanti lu besok gua naik gaji kalau lu enggak bisa hafal 3 Ini dari 7. lu bisa jadi kayak Oza Rangkuti nih. Iya. Bahasa Jaksel kamus ekonom ini kan. Karena begini, ini sedikit ini. Kenapa sih ekonom suka menggunakan istilah bahasa Inggris? Karena ada istilah-istilah Tidak ada ekonomi padanan. yang tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, gitu. Orang kita textbooknya langsung Bisa. Oke, kalau only paranoid survive ada bahasa Indonesia. ya ada. Tapi kan kita udah jadi budaya. Coba gimana cara Rizal Malarangga menjelaskan inflasi ke Jokowi? Coba. Suara bariton. Ya. Teman-teman mahasiswa. Itu Rizal Karena sama Rizal. Coba. Jadi begini Pak, Kurang bariton suara Anda. Bapak begini Pak Presiden, banjir itu terbawa-bawa Jadi Rizal. Pak Presiden, inflasi itu harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Seperti Bapak membuat saluran sungai, kemudian kita kasih isi air terus, lama-lama airnya meluap dan membanjiri perumahan, hutan-hutan di sekitar air. Itu inflasi, Pak. Paten juga. Om Kumis ini kan. Soal capital outflow dan stabilitas politik Ya, suku bunga yang di sana naik, ya, di sini tetap. Artinya kan semakin jauh kita.
Nah, kalau semakin jauh artinya Jauh ini apa nih? Memang kita jaraknya berapa mil dari Amerika, memang jauh. Gini. Dan apakah gue tambahin lagi peningkatan basis suku bunga, basis point whatever itu ini mengaruh ke pemilu sebentar lagi nih. Kita tetap pemilu yang kita pikirin. Coba kasih dulu. Pokoknya Suku Bima. bagaimanapun cerita-ceritanya, mantra-mantranya, efek ke pemilu 2024-nya endorsean jalan atau enggak? Gini. Biasanya Coba lu ulang lagi kata-kata. Udah. biasanya ya capital inflow itu terjadi karena disparitas antara suku bunga domestik dengan suku bunga internasional, gitu ya. Nah, biasanya negara maju itu suku bunganya lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Makanya banyak orang taruh duit di negara berkembang. Ini jadi contoh nih. Agak ngerti dikit. Orang-orang kayak Amrik, ada taruh di pasar saham sini ya. Oke, lanjut. Terus? Karena ini kan ini return of investment. Oke, terus? Nah, itu ngerti gua. Premium. Kalau itu ngerti gua tuh. Atau itu. Kayak membiayai manusia kayak gini. ROI. Gua berpikir return of investment. Karena gue ada demand opportunity. Tapi we were lucky kan punya Didit. Ketika ini disparitasnya menipis gitu ya. Ngapain bisa gua jadi semakin jauh ya kan? Ngapain gua harus taruh uang di situ? Ya, Tetap aja di sini. Bisa jadi akan semakin jauh lagi. Udah tipis terus kemudian terlangkahi di sini. Kalau misalnya dinaik terus ini tetap kan di Indonesia. Ini Indonesia. Indonesia gitu ya. Ini Amerika. Nah, kondisinya sekarang sudah hampir leveling gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada menarik-menariknya lagi masuk ke Indonesia. Tetap aja di situ. Udah fly pass belum ke sini dari sana ke sini. Nah, untungnya dengan gitu ya, 75 basis point itu. Untungnya belum ada sudden capital reversal. Belum ada. Sudden capital reversal. Sudden capital. belum ada. Bos, Oza dapat saingan. Jadi kalau udah sudden capital outflow, Reversal. Sudden capital. Itu ada di apartemen pancoran Riverside. kapan? Jadi financial freedomnya kapan? Nah, jadi itu kan ada tiba-tiba gitu langsung selamat. Sudden capital reversal. Jadi yang tadi masuk jadi keluar. Apa yang membuat pagar kita tetap kuat? Dan apakah kalau terjadi sudden capital reversal itu stabilitas politik di Indonesia Reversal. Sudden capital reversal. Habis itu ini bisa berpengaruh financial freedom. stabilitas politik ya, Bro? Untungnya kita dari sisi likuiditas masih memadai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ada trade surplus tadi, ha? Likuiditas memadai itu apa? Biar penonton kita. Jadi likuiditas memadai itu apa? Ya. Oke. Kita ini. Gus, salah podcast ya. Prof, 1 jam pertama kita berusaha menghormati Anda. Akhirnya Nggak tahu. kesabaran kami ada batasnya. Jadi gini. Jadi kita ini apa namanya dari sisi moneter. Dari segi moneter. Dari sisi moneter kita masih relatif memadai gitu. Maksudnya baik-baik aja kondisi ekonomi. Sebentar dulu, Prof. Apa yang dimaksud dengan moneter masih memadai? Gini. Likuiditas kita memadai. Ya. Tadi likuiditas memadai dan moneter memadai. Dan apa dampaknya buat politik? Lagi pemilu lagi. Stabilitas lagi nih. Stabilitas pemilu. Kalau terjadi sudden reverside itu Sudden tiba-tiba capital reversal. Jadi tiba-tiba terjadi sudden approval rating downfall. bisa. ya jadi gini. Terima kasih dulu barang ini. Minum dulu kali. Minum dulu. Yang minum kita, Bos. Yang ngomong dia, Bos. Kita ini mencerna aja butuh air, Bos. Bos, sadar nggak?
segmen pertama kita pada diam. Tapi sekarang kesabaran kita ada batasnya, Bos. Gua sebelum podcast udah makan banyak gua. Lapar lagi nih. Ini threshold kita udah terlampaui. Bos. Gini. Dia udah mati rasa deh. Coba. Gini. Kita tadi kan saya udah sampaikan bahwa komoditas kita masih surplus. Ya. Ya, surplus. Artinya dari sisi itu ya, kalau dilihat dari sisi balance of payment. Ya. Balance of payment, oke. Artinya dari sisi neraca pembayaran. Dari konteks trade ya, dari konteks current account atau akun semasa ya, itu ada trade namanya neraca perdagangan. Itu masih baik. Oke, karena ekspor kita masih oke, sehingga daya tarik kita untuk tetap menanamkan uang di sini tetap betul besar gitu, Prof. Betul. Indonesia masih mampu menghasilkan barang-barang untuk dijual keluar sehingga uangnya ada. Iya, jadi uangnya tidak akan terjadi sudden capital reversal. Belum. Nggak ada hubungannya. Belum. Nah, dari sisi current account, ada lagi dari sisi capital account. Capital account ini yang tadi kita bicarakan. Capital itu capital inflow, capital outflow. Sudden capital reversal di sini. Di sini. Inflow, outflow. Kalau reversal naikin dulu. Kacau. Jadi di sini memang terjadi semacam gejolak juga, karena kalau kita lihat dari sisi keseimbangannya ya, itu sebenarnya meskipun kita surplus dari sini, tapi kok international reserve kita kok berkurang. Apa tuh internasional? Tadi reverse ya. Ini reserve. Ini tadi reserve. Kalau ini international enggak, tadi reverse, sekarang reserve. Apa international reserve? Cadangan devisa. Jadi kalau cadangan devisa pakai bahasa manusia kan bisa, Bro. Iya, Bro. Cadangan devisa aja enggak usah internasional, bisa apa internasional bisa. Bingung kita ini. Gini. Iya, sudden capital reversal lagi kan. Iya, downfall. Gini. Dengan dulu. Sri Mulyani itu ya, kalau diwawancara itu campur-campur bahasa Inggris. Sekarang dia jadi menteri. Harus campur-campur bahasa Inggris. Supaya nanti mungkin Pak Jokowi nonton jadi menteri juga. Jadi gitu. Dari juru bicara naik bos menteri, bos. Minta banyak. Nah, ini apa namanya, sudah mulai berkurang ya cadangan devisa. Kenapa? Karena ini ada sedikit pengurangan dari sisi capital account. Dari sisi financial itu ada operasi moneter dari Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah. Ada kemudian membayar utang jatuh tempo, ini berkurang juga. Ada kemudian juga arus modal yang keluar sedikit, belum terlalu banyak. Tapi ini sudah kita lihat beberapa indikator-indikator itu. Kenapa? Karena Bank Indonesia sekarang masih menjaga suku bunganya tidak naik. Karena apa? Karena Bank Indonesia itu juga berkoordinasi dengan pemerintah melihat bahwa ini saatnya momentum pertumbuhan. Kita harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ini. Jangan sampai kemudian momentum pertumbuhan ini lepas. Ini kan jadi gini, logikanya gini. Kalau suku bunga dinaikkan, orang tidak akan spend, akan menahan. Kita tanam aja duit ini, bunga tinggi nih ya. Biar beranak-anak dia kan. Masukin ke bank, nggak berputar. Kalau suku bunga rendah, belanja aja barang ini ya. Ya gitu. Kita investment langsung kerja duitnya di Berarti orang mau kredit rumah, kredit Prof, ngerti Didit kalau kayak gitu, Prof. Iya, jangan pakai reversal. Jadi menurut lu Paman We untuk were lucky menutup at that time. Nah, sudden capital reversal. tapi ada satu lagi ya. Tadi kan kita bicara Sri Lanka. Sri Lanka ya. Sri Lanka menarik nih. Turki inflasinya. Turki Erdogan gimana? Erdogan. Jadi gini, Erdogan itu sudah melakukan suatu kesalahan besar dengan mengintervensi bank sentralnya. Penistaan Anda. Karena Erdogan nggak bisa. kok pimpin umat? Jadi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sempat ingin dilakukan juga oleh Trump di zamannya dulu Jerome Powell, tapi dia lewat Twitter. Ini jangan Bank Sentral, The Fed ini kan harus mendukung perekonomian kita dong. Itu aja udah dihujat orang-orang. Karena apa? Seharusnya Bank Sentral itu independen. Dia punya target-target. Kalau dulu Sudrajat Djuandono masuk kabinetnya Presiden Soeharto kan. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Dulu di bawah Dewan Moneter. Betul. Sekarang nggak bisa lagi. Karena kalau enggak, itu nanti inflasinya gimana dong? Meloncat. Gitu. Nah itu yang terjadi di Turki. Kenapa inflasinya tinggi? Nah
Makanya ada sebutan komunikasi antara lapangan Banteng dengan Tamrin ini harus gitu. itu. Jadi dalam Alesina dan Tabellini tahun 2002. Alesina dan Tabellini tahun 2002 sudah mewanti-wanti bahwa post central bank independence, kita kan independence tahun 99. Itu memang bagus ya dalam konteks tadi menjaga inflasi dan lain-lain. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah koordinasi. Nah, untungnya selama kita belajar dari post 1999 setelah Bank Sentral Independence sampai sekarang itu sudah lebih baik lagi komunikasinya, gitu kan? Sehingga Bank Sentral tahu tanpa harus pemerintah harus kasih tahu. Gitu kan, kita harus menjaga momentum pertumbuhan segala macam. Dan ini ditolong dengan beberapa gubernur Bank Indonesia jadi menteri keuangan. Beberapa mantan dirjen pajak jadi gubernur Bank Indonesia. Jadi Menko Perekonomian. Jadi ngerti. Jadi ngerti. Jadi makanya yang ngurus moneter udah ngerti fiskal, yang ngurus fiskal udah pernah ngurus. Jadi ada Pak Agus Marto, ada Pak Budiono, ada Pak Darmin Nasution yang tukar-tukar aja barang ini kan. Kalau Che Guevara jadi kepala Bank Sentral Kuba apa penjelasannya itu? Erdogan balik. Tapi gini loh, ya tadi saya benar ya. Jadi ketika otoritas moneter dan fiskal itu sudah tahu dan paham, bahkan sudah punya sempat mencoba sepatunya masing-masing. Ini berarti gini, kalau kita lagi naik mobil gitu, ada motor gitu kan. Terus motor oh ini orang nggak pernah bawa mobil. Tapi kalau misalnya kita lihat motor, wah ini juga dia yang pernah bawa mobil. Begini harusnya bahasa gini. Bahasa manusia ini. Nah, berarti udah bisa menggantikan Bang Celi. Rajat ini kan kalau motor sama mobil tadi itu apa? Sungai, overflow dan inflasi. Berarti fiskal membawa mobil. Itu moneter motor. Kalau orang yang bawa mobil bisa bawa motor, dia lebih beradab. Nah, ini kan penjelasan mantap ini. Tapi ada harus juga. Itu pun sebagian rakyat belum ada juga yang nggak pernah bawa mobil di sini nih. El Catro ini kan. Nah, jadi jadi begitu sudah saling memahami sehingga tanpa diberitahu pun sudah tahu apa prioritasnya. Jadi oke juga tuh ya antara swap antara Menteri Keuangan jadi gubernur Bank Indonesia, jadi Wapres atau jadi Menko Ekonomi. Harus bikin studi banding sering-sering juga nih. Menarik. Berarti kita nih punya skema independensi yang agak unik ya. Karena ada pertukaran tadi ya. Pertukaran pelajar ini. Dan dari mulai 99 kayak gitu ya. Setelah Pak Syarli Sabiri, Pak Burhanuddin Abdullah pernah jadi Menko, pernah jadi gubernur Bank Indonesia. Jadi itu sedikit banyak bisa memangkas jadi Wapres ya. Sedikit banyak bisa memangkas ego institusi. Ya, Bank Indonesia harus begini. Kan biasanya Bank Indonesia adalah pemakan inflasi. Ya. Burung elang pemakan inflasi. Ya. Tapi kalau pemerintah justru tujuan yang dilakukan adalah menimbulkan inflasi. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan konsekuensinya inflasi juga. Gitu. Nah, ini kadang-kadang saling mengoffset gitu ya. Jadi kayak menekan pedal dan rem itu harus ya kapan ngegas, rem. Kebijakan gas dan rem ini juga dari ekonomi nih. Berarti cocok presiden ke depan pengganti Pak Jokowi harus mengangkat Pak Peri menjadi Menteri Keuangan. Iya kan? Jadi enak dia. Ya enak barang ini kan. Bisa. Atau Bu Sri Mulyani jadi gubernur. Atau Mirza Aditya Suara jadi Menteri Keuangan. Bisa itu aja barang-barang ini. Atau Ibu Miranda Gultom lagi dari pesta-pesta Bu Miranda jadi Menteri Keuangan. Berarti ini bisa jadi model juga untuk mengatasi ego sektoral yang nggak selesai selama ini di pemerintahan Indonesia gitu. ya. Iya maksud gua bisa. Misalnya tapi gini Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kan Menteri Pertahanan. Jadi Gubernur Bank Indonesia. Enggak di sektor Menko Polhukam juga gitu. Di sektor rotasi aja Panglima TNI lagi gitu ya. Enggak jadi Menteri Hukum dan HAM misalnya Pak Prabowo gitu. Jadi ngerti ya. Ya jadi Menko Polhukam. Ya itu jadi Menko. Berarti Anda aspirasi Anda Pak Prabowo di reshuffle ini. Enggak. Anda meminta Pak Prabowo di reshuffle. Ini ada Wasekjen Gerindra nih. Lohir. Yang mau pindah partai ini gue. Ini kan Paman ini kan pernah bercerita soal bagaimana tour of duty di China ya tour of duty gitu kan. Jadi tour of duty nih. Nah, kan? Hanya hubungan antara kalau pemerintahan ini dilanjutkan oleh orang yang mengerti program-programnya. Iya. Ini bos.
Nah itu yang jadi masalah. Kalau pemerintah ke depan sama sekali baru, tour of duty tidak bisa Enggak, dimungkinkan. kayak ibaratnya gini ya. Pak Darmin itu gubernur Bank Indonesia di zaman Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi jadi Menko Perekonomian. Meskipun beda presiden, artinya nggak ngaruh Paman. Oh iya betul. Iya kan? ya. Ini sense of Ini belonging. rumus. Berarti ini Iya, formula siapapun yang jadi presiden, Iya. ini contoh yang menarik untuk supaya ada Pak Burhanuddin Abdullah Menko di zaman Gus Dur jadi gubernur Bank Indonesia di zaman Pak SBY. Anda hafal banget nama-nama menteri udah kayak Airpool. Intan Suseno gue tahu Pak. Airpool itu. Saya cuma tahu satu, Pak. Min Sugandi. Pendeta. Ada kata-kata terakhir Erdogan dulu. gimana Erdogan? Iya karena Erdogan itu kan pemerintah dalam hal ini ya, pemerintahan administrasi Erdogan itu kemudian melangkahi wewenang dari Bank Sentral yang seharusnya Bank Sentral itu jauh lebih independen, tapi sekarang didorong untuk kemudian menopang pertumbuhan ekonomi. Memang di jangka pendek itu bagus, tapi coba kita lihat inflasinya. Nah, ini juga tergantung dia mau pemilu runway-nya berapa lama Iya, menuju nggak ada. pemilu. Dia kan mau pemilu lagi. Apa pemilu? Kan mau pemilu lagi kan. pemilu itu udah nggak ada lagi di bahasa Turki udah dihilang. udah nggak ada. Kamu udah hilang. Dicoret. Kan Paman udah ke Turki kemarin. Hoja. Hoja. Bukannya mau pemilu lagi. Iya kan, pemilu. Paman kan mau buka restoran di Turki. Siapa yang mau? Nah, ini. Yang mau lawan siapa? Paman mau lawan Bukan. Erdogan. Apakah dengan Gulen udah di penjara, Iya. Gulen. ini Paman. kan jadi inflasi. Terlampau pede enggak? Memang kudeta militer gagal. Kalau Putin lawan baru cocok. Nah, Iya. kita kalau bicara mengenai sejarah inflasi, sejarah inflasi. Aduh, sejarah inflasi. Itu sudah Baik guys. Udah makin Prof ngomong Anda makin nggak ngerti. Jadi Jadi buat politik pemilu Politik Pak pemilu Jokowi lagi. ya. Benar. Justru kalau misalnya kalau misalnya kita tadi ya, misalnya pemerintah udah pokoknya Bank Sentral dukung semua pemerintah. Akhirnya apa inflasi kan naik juga. Inflasi kalau naik kemudian menjadi hiperinflasi sebagai contohnya dulu di Jerman ketika dulu mengongkosi perang gitu ya. Waktu Hitler nih, Hitler. Semua ada istilahnya Seinureich. Itu jadi apa namanya? Keanu Reeves apa? Seinureich. Mbak Surip. Itu bahasa Jerman. Jadi itu bagaimana fiskal ini kemudian dibuat secara tidak prudent untuk kemudian mengongkosi tadi perang ya. Jadi menciptakan uang segala macam gitu ya tanpa ada basis yang jelas. Oh, kayak dulu Akhirnya Bung Karno. Kita pernah dong 600% inflasi. Pernah. Dulu Bung Karno pernah mengatakan gini Jangan pada salah bicara kau. Anak-anak muda ini bicara angka Yusuf, aja. ada satu kalimat Bung Karno ketika berbicara di Bank Sentral dibilang gini. Bank Indonesia adalah bank perjuangan. We are fighting bank for a fighting nation. Cetak uang. Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi. It's ring menggelegar artinya saudara-saudara. Itu Cetak uang. Itu oke lah kalau di zaman itu ya. Tapi kan kita teatrikal aja tapi intinya Jok, itu tadi hiperinflasi itu sempat terjadi di Indonesia, juga tempat terjadi juga di Jerman. Jadi paling parah mungkin waktu itu di Jerman. Orang itu kemudian untuk membayar sekerat roti itu harus membawa segerobak uang. Nah, dan yang lebih parah lagi hiperinflasi yang mungkin terjadi di Zimbabwe. Saya pernah ditunjukin profesor $1 triliun Zimbabwe itu ya ada. Iya. 1 triliun. Waktu itu saya dari perjalanan dari tahun 2015 ya. Oh, Anda pernah ke Zimbabwe? Belum. Anda siapa yang Robert Mugabe? Anda tenang. Jadi dari perjalanan dari Chiang Mai ke Jakarta, saya duduk di Sama ini Thailand. Anda ngapain? Ke pap ada seminar. Nah, itu di sebelah saya ada orang bule. Orang bule itu ternyata orang Zimbabwe. Tapi bule karena memang ya dia di sana kan juga Zimbabwe ada bahasa bule. Inggris native-nya kan. Ada bule juga kan di situ karena Zimbabwe berarti. dia bilang katanya Bruce Grobbelaar kipernya Liverpool itu orang Zimbabwe. Ya. Nah, terus dia tunjukin, nih Anda mau lihat nggak? 1 triliun Zimbabwe. Ya, 1 triliun Zimbabwe. Kenapa? Ya karena ya waktu itu ya di Zimbabwe tidak dikelola dengan baik keadaan fiskal dan moneternya. Sehingga pada saat ini lebih parah lagi di Zimbabwe. Inflasi bisa 1 juta %. Jadi orang itu dikasih bayaran gaji sekarang ya, terus kemudian nggak bisa pulang ke rumah karena pas mau pulang duitnya habis di jalan. Transportasi naik, jadi habis hilang 1 juta %, hingga harus dinormalisasi gitu ya dengan dolar. Nah itu udah nggak dipakai lagi. Tapi kita kan nggak mau sampai seperti itu.
Ya kan, makanya untuk sampai sekarang sih kita masih sangat prudent. Timor Leste aman, Post 99 kita masih sangat prudent pengelolaan sektor moneter, sektor fiskalnya. Nah ini harus tetap kita jaga, jangan sampai kepentingan di jangka pendek ini kita menjadi mengorbankan kepentingan di jangka pendek. 500 triliun subsidi. Berarti kesimpulannya, kesimpulan Pak. Kasih hikmah dulu. Kasih dulu itu kamera. kesimpulannya menuju pemilu ke depan, insya Allah aman-aman saja. Kalau aman berarti apa tadi? Gue lupa gobloknya. Demand overshooting. Capital sudden capital reversal. Satu lagi. Kalau kata Profesor Kiai Haji honoris causa John Maynard Keynes, Jangan kikir. Jangan Paradox kikir. of thrift. paradox of thrift. Nah, kalau tadi only paranoid survive. Ya, we are We were lucky. Nah, ditutup oleh Profesor Adrianus Moy apa? We were lucky at that time. Oke, buat penonton total politik nih ya. Ini paling absurd. Iya. Makanya itu kenapa kuliah di ekonomi itu masuknya mahal, nggak bisa dicicil. Bos, Gini ambilin itu kaos, ngapal-ngapal begini, Bos. Ini gue effort nih, gue menghargai penonton konten ini yang nonton sampai habis. Itu kan jasa. Ya. Itu kan kaos Lu- gua. Iya, nanti gue kasih lagi. Kenapa lu pakai kaos gua? Giveaway. Oke, buat lu ya, ini lu taruh di depan video nanti ya. Yang nonton video ini sampai habis dan membuat review terbaik di kolom komentar, gua pilih, gua kasih kaos ini nih. Kaos total politik. Coba tulis di komen semua istilah asing yang disampaikan oleh Bang Fitra. Ya, sampai nonton sampai habis. Lo menistakan narasumber lo. Jadi harus ada hadiah buat menyaksikan narasumber. Lu enggak, ini Enggak hadiah. dong. Ini berarti yang paling meng-press narasumber. Iya. Ini justru satu-satunya yang pakai hadiah. Yang lain nggak ada narasumber Nggak ada. pakai hadiah. Karena yang lain Karena yang lain nggak perlu hadiah buat denger. maksud gua ya, ini lu tulis tuh apa namanya tadi tuh Gue jadi mengerti bedanya Cakra Yudi Putra dengan Adi Praetno di UIN ini, Bos. Usludin sama makanya bini gua marah-marah terus bos dia sejak kuliah ini nih. Sejak kuliah ini Iya. nih. Ya kan? price overshooting. Waktu Iya. masih bareng-bareng di sosio jarang marah. Ya agak nyambung Begitu bahasanya sama gua. ya begitu udah ngambil master ekonomi terus sering dimarahin. Iya, ada sering marahin gua karena sejak belajar ini. Iya. Bukan sejak baru mengerti lalu. Iya, makanya gua baru paham. Gue pengen ngafalin yang Keynes apa tadi, Prof? Paradox of thrift. Paradox of thrift. Only paranoid can survive. Dan itu siapa yang ngomong? Andrew Grove. Hah? Andrew Grove. Andrew Grove. Oke, bagi lo yang bikin istilah-istilah Lo di buka kolom dong. komentar, gua kasih kaos ini nih. Udah kaos bagus lah. Ini pokoknya. bukan kaos lu, kaos gue nih. Oh iya. X-nya 3. Ya, tapi gua akan kirim sesuai dengan ukuran lu, ya. Oke, silahkan lu komentar di sini di bawah. Sebutkan istilah-istilah asing tadi, buat pokoknya reviewnya paling ciamik sampai detik akhir gitu kan. Nah, gua kirimin lo. Oke? Oke guys. Sampai Sampai jumpa jumpa. lagi di Trio Tengah Malam berikutnya. Adios amigos.